Saudara-saudari, salam. Hari ini kita mulai lagi seminggu dalam doa pagi, walaupun dalam keadaan masih wabah ini, tapi Tuhan bersama kita. Hari-hari berlalu sangat cepat sekali. Bukan bilang terlalu ada beban atau virus, kita sangat merasa sengsara sekali. Ada Tuhan bersama kita. Hari-hari yang dilalui sangat cepat sekali. Bahkan kita melihat bagaimana berkat Tuhan bagi kita, dan kita juga sering-sering sekali mengalami mukjizat dari itu kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita hari ini melihat kitab Bilangan pasal kelima. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Sangat spesial sekali dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu tentang mencatat para umat Israel dan orang-orang Lewi. Di pasal pertama dikatakan pencatatan seluruhnya, yang kedua tentang perkemahan. Di pasal ketiga tentang para imam Lewi, ke pasal keempat juga demikian. Di ayat ke-1 yaitu bagaimana tentang umat berkemah, sehingga Tuhan mencatat mereka. Jadi bilangan yaitu menghitung atau mencatat dengan arti juga yaitu penjagaan Tuhan. Di kitab ini dikatakan Tuhan tinggal bersama mereka walaupun dalam pengembaraan. Dari penggambar kitab suci ini dimulai dari pengembaraan, belum sampai ke tanah Kanaan, dari padang gurun ke padang gurun. Tetapi semua ini Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama menyertai mereka. Pasal pertama dan kedua, Tuhan bersama orang Israel, mereka dicatat. Kemudian menurut ketentuan bagaimana mereka berkemah, dan keempat yaitu tentang orang Lewi, jumlah orang Lewi dan juga mereka dicatat, dan bagaimana tempat tinggal mereka. Mereka mengelilingi kemah suci. Di kemah mereka Gerson ada di sebelah barat, dan Merari ada di sebelah selatan, utara, dan mereka ada 12 suku. Mereka ada 12 suku. Mereka setiap suku ada kepala suku. Jadi semua gambaran ini ayat pasal 1 sampai dengan 4. Tuhan berada dengan mereka. Mereka menghadapi kemah pertemuan berkemah di hadapan Tuhan. Di luarnya adalah para umat dari 12 suku. Di antara kemah pertemuan dan para umat Israel ada para imam. Mereka berkemah berhadapan dengan Tuhan, tertuju pada Tuhan. Di pasal ke-3 dan 4 yaitu menerangkan tentang tugas-tugas orang Lewi, para imam. Setelah mereka berkemah, bagaimana mereka melayani tugas-tugas mereka. Setiap suku apa yang harus mereka kerjakan. Di sebelah selatan orang Gerson dan mereka yang bertugas untuk perabot dan juga Gerson mereka di sebelah tentang kemah, dan Merari mereka juga mempunyai tugas-tugas tersendiri. Setiap
suku mempunyai tugas sendiri. Seluruh kita memberitahukan kepada kita Tuhan bersama mereka, bagaimana mereka melayani Tuhan. Setiap orang tepat tertuju pada Tuhan. Di tengah-tengah mereka ada orang Lewi yang memisah antara umat Israel dengan kemah pertemuan. Bahkan Imam Lewi harus menjaga kemah pertemuan ini agar jangan ada orang yang masuk ke dalam kemah tersebut, dan juga barang-barang kudus yang di dalam kemah tidak boleh orang lain yang keluar makan, orang awam tidak makan. Dan orang para Lewi mereka harus membongkar pasang para kemah. Imam ada tugasnya sendiri, orang Lewi juga punya tugasnya tersendiri-sendiri. Di ayat pertama dikatakan, dicatat jumlah mereka, apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka harus berperang. Bagi para laki-laki yang tercatat, mereka harus berperang. Semua punya tugas tersendiri, semua tertuju pada Tuhan. Bagaimana mereka berangkat dan jaraknya, semuanya ada aturan tersendiri. Tinggal di mana, berkemah di mana, semuanya juga ada peraturannya sendiri. Di 4 pasal ini menerangkan tugas demikian. Tujuannya karena ada Tuhan ada bersama mereka. Di ayat ke-5 kita melihat satu yang spesial sekali, yaitu tentang orang-orang yang najis, hukum-hukum tentang kenajis. Dan di ayat ke-6 dikatakan tentang orang yang cemburuan. Ke-7 tentang kenajiran. Ke-4 penahisan, ke-7 penahisan kemah. Ke-4 tentang kandil-kandil. Dan dari ayat pasal ke-5 dikatakan yaitu tentang kenajisan. Kemudian setelah ini mereka mulai berangkat lagi. Di ayat pasal 9 mereka menerangkan mereka berangkat dari perkemahan di sini. Ayat ke-4 sebelumnya mereka mengatakan tentang pencatatan dan bagaimana tentang perkemahan mereka, bagaimana caranya. Di ayat ke-10 menerangkan mereka berangkat dari tempat kemah itu dan menerangkan apa yang terjadi. Di ayat ke-5 sampai dengan ke-9, 6, 7, 8, yaitu tentang hukum atau peraturan-peraturan berbagai perkara. Ini adalah ciri-ciri dari kitab bilangan, menerangkan perkara apa yang terjadi, kemudian dicatat. Dan juga perkara-perkara mereka juga menerangkan semua ini, satu yang sangat spesial sekali. Ini ciri-ciri dari kitab bilangan. Apa gunanya peraturan yang demikian? Di bilangan mereka dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Tuhan bersama mereka. Tuhan mencatat, menjaga mereka. Walaupun dalam padang gurun, Tuhan bersama mereka. Di padang gurun banyak tempat orang yang tidak mau pergi, tetapi Tuhan bersama dengan mereka. Pernahkah kalian pergi ke padang gurun? Waktu kami pergi ke Israel di padang gurun itu memang sangat panas sekali. Tidak pengen pergi ke situ. Tetapi Tuhan bersedia. Di ayat ke-4 yang depan dikatakan tentang bagaimana cara-cara mereka, aturan dari mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan mengadakan satu lagi apa yang memberitahukan apa yang harus orang-orang kerjakan. Ayat 1-4 yang utama yaitu semua orang harus tertuju pada Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan orang.
orang-orang, dan orang Israel harus tertuju pada Tuhan. Para imam memberitahukan apa yang dikerjakan para imam tidak boleh kita sembarangan. Kita tidak boleh melanggarnya. Kita harus melayaninya. Seperti kaum Kedar, mereka adalah tugas bagian-bagian perabot perkakas-perkakas. Mereka tidak boleh melihat, tidak boleh memegang. Cuma para imam yang melakukannya. Mereka hanya tugas untuk mengangkat. Satu yang spesial sekali, kaum Kedar tidak boleh mengangkat barang-barangnya orang Gerson. Kalau kaum pauknya Kedar sebenarnya lebih besar daripada baninya kaum dari Gerson. Dan juga tidak, karena yang diangkut orang Gerson yaitu barang-barang kandila, mesbala, suci. Tapi orang Gerson tidak demikian, dan juga orang Merari juga tidak melakukan ini. Semua itu memberitahukan kepada kita, yaitu Tuhan bersama kita, di tengah kita. Kita harus tertuju pada Tuhan. Dan ini ada peraturan yang ditentukan oleh Tuhan, ada cara-caranya sendiri, aturannya sendiri. Karena mereka harus melayani dan mengikuti Allah yang kudus ini. Karena Allah ini kudus, tidak boleh sembarangan. Aturan ini, pada saat Tuhan mau bergerak, harus terus-menerus dilakukan. Di ayat pasal dan 4 menerangkan semuanya ini. Di ayat ke pasal 5 sampai dengan 9 menerangkan bagaimana peraturan tentang aturan ini. Aturan ini mudah sekali untuk kacau balau karena manusia punya dosa. Orang kalau berjalan bisa berbelok. Dari awalnya Tuhan memberitahu pada kita harus tertuju pada Aku. Aku tinggal bersama kamu, kalau harus tepat bertuju pada Aku. Dengan demikian juga kamu melayani Aku. Tetapi pada saat sejarah mereka terus berjalan di dalam padang gurun. Pada waktu itu dosa mereka datang lagi. Bagaimana Tuhan terus tinggal bersama mereka? Ada pasal 5 sampai dengan 9. Dengan terus-menerus ada peraturan-peraturan dan dicatat semuanya. Ada perkara dan peraturan. Segala peraturan memberitahukan kepada kita bagaimana kita terus agar Tuhan ada bersama kita. Kalau ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita memberitahukan kepada kita semua di ayat pasal kelima dengan tema terus untuk tepat tertuju pada Tuhan yang ada di tengah kita. Dari awalnya memang kita tepat tertuju pada Tuhan, tetapi waktu berjalan mulai tidak tertuju lagi. Maaf, mimisan karena maaf, keluar air itu terlalu dingin AC-nya. Kita terus tepat tertuju pada Tuhan yang ada bersama kita di pasal kelima. Di pasal kelima menggunakan tentang ada 3 perkara. 3 perkara ini adalah sebagai wakil dari 3 macam dari dosa, bagaimana harus menanganinya. Bukan hanya menangani 3 macam dosa ini saja,
perkara ini saja. Tiga macam dosa ini harus diselesaikan. Pada saat orang mempunyai dosa-dosa yang demikian, bagaimana harus menyelesaikan agar bisa tertuju tepat pada Tuhan? Tiga macam dosa ini, orang telah menyimpang dari Tuhan, tidak lagi tertuju pada Tuhan. Di pasal ini, bagaimana kita harus menyelesaikannya. Maka tema hari ini di pasal 5 memberikan kita terus tertuju pada Tuhan yang ada di teman kita. Di sini ada tiga macam. Pertama, mengenai orang-orang yang najis. Biasa memberikan tema lepas dari dosa kenajisan, ayat 1 sampai dengan ke-4. Tuhan berfirman kepada Musa, perhatikanlah kepada orang yang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengalami kelelahan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya jangan mereka najis tempat perkemahan di mana aku tinggal di tengah-tengah mereka. Kemah ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan tinggal di tempat ini. Maka semua orang harus suci. Ini adalah tentang ada orang yang ada orang-orang yang najis, yaitu mereka najis karena ada yang sakit kusta, terkena mayat atau mengeluarkan lelehan. Bagi orang-orang yang mempunyai masalah demikian, kalau mereka masih tinggal di tempat perkemahan, mereka akan menajiskan kemah tersebut karena kemah ini adalah tempatnya tinggalnya Tuhan. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah mereka, di perkemahan mereka, haruslah kudus. Mereka najis sebenarnya tidak keinginan mereka dan atau tidak sengaja, tetapi ini karena tidak berdaya. Seperti mereka punya kusta, mereka tidak berdaya atau mengeluarkan lelehan. Apa yang dimaksudkan dengan mengeluarkan lelehan? Yaitu dari tubuh yang mengeluarkan darah, maka itu mengeluarkan lelehan. Banyak orang yang demikian. Sepertinya para kaum wanita, atau seperti yang dari rahimnya ada tumor atau bermacam itu bisa mengeluarkan darah, terus-menerus bisa mengeluarkan darah, seperti yang di Alkitab dikatakan tentang perempuan pendarahan, baik tumor itu yang jinak atau yang jahat bisa mengeluarkan darah. Laki-laki adakah yang demikian? Laki-laki juga demikian. Aku juga demikian, juga pernah mengalami, yaitu ambeien. Ambeien bisa keluar darah. Tidak banyak, tapi ada orang demikian, termasuk saya juga, banyak juga orang yang lain, laki-laki dan perempuan juga demikian, ada yang sakit ambeien. Itu bisa mengeluarkan darah. Bahkan bukan hanya waktu buang air besar juga bisa mengeluarkan darah. Yang parah bisa demikian. Saya dulu dari umur 20 tahun sudah ada sakit ambeien sampai bertahun-tahun. Berapa tahun yang lalu saya baru melakukan operasi dan ambeien itu dibuang. Terima kasih Tuhan, semuanya disembuhkan. Saya pernah mengalami waktu ada ambeien. Rupanya itu mendapatkan kadar darah merah itu tidak cukup, cuma sampai kadar darah merah cuma sampai 0,9. Kalau bagi orang yang normal adalah harus sampai 13 atau
13 itu yang normal. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan saya disembuhkan. Dan saya berbagi demikian karena banyak orang yang mengalami demikian. Ini bukan satu yang disengaja. Sehingga ada yang menajiskan ini. Di Alkitab mengatakan kalau kamu mengeluarkan lelehan atau kusta atau menyentuh mayat atau keluarga orang yang meninggal, kamu memegang mayat itu, kalau bagaimana yang harus dilakukan karena itu adalah satu yang najis, jadi semua itu harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikan masalah ini karena Tuhan bersama kita. Di Alkitab dikatakan orang-orang demikian harus keluar dari tempat perkemahan. Ini adalah perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban bagi kita. Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan, menyembuhkan orang-orang kusta. Ini adalah istiadat ketidaksucian. Ini adalah dosa dari yang najis. Karena Tuhan tinggal bersama mereka, jadi mereka tidak boleh tinggal di tempat itu. Kalau mereka tinggal di situ, maka kemah itu menjadi najis sehingga Tuhan tidak bisa tinggal di tempat tersebut. Maka waktu itu mereka menyelesaikannya dengan, yaitu mereka harus keluar dari tempat perkemahan itu. Ini adalah satu dari tentang peraturan tentang orang-orang yang najis. Dan ayat ke-5 sampai dengan 10, kita harus lepas dari segala dosa yang kita harus menyelesaikan dosa yang disengaja. Yang pertama dikatakan itu adalah dosa yang tidak, kesalahan yang tidak disengaja. Yang 5-10 ini mengatakan tentang yang disengaja. Atau di terjemahan di versi Cina, yaitu yaitu orang yang sengaja melakukannya, yang sering-sering dilakukan orang. Ini di sini ada 3 kesalahan. Ya, pertama yaitu seperti kambit, yaitu seperti kombinasi. Pertama, di terjemahan lain dikatakan yaitu dosa yang ditunjukkan. Dari kalau orang melakukan kesalahan ini, yaitu dosa yang diperbuat, yang bisa dilihat, yang mereka sengaja perbuatkan. Maka saya memberikan tema meninggalkan dosa yang sengaja diperbuat. Apa yang dimaksud dengan sengaja dibuat? Di sini dikatakan banyak tentang harta, walaupun tidak diterangkan tentang harta, tetapi apa yang harus mereka bayar itu yaitu tentang bagaimana itu jumlahnya itu menunjukkan soal dengan sangkut pautnya dengan harta benda, seperti ada ternak lah, tebusan, itu semuanya adalah harta dari mereka. Pertama mereka di awal pertama mereka itu dikatakan tentang dosa tentang yang tidak disengaja. Di sini mengenakan tentang harta. Seperti dibicarakan, bila seorang Israel apabila seorang laki-laki atau
atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesama manusia dan karena itu berubah setia sehingga orang menjadi bersalah, dia harus membayarnya dengan di ayat ke-7 dikatakan mereka harus menambahkan 1/5 dari membayar tebusan dari mereka dan dikatakan mereka harus mengakui dan juga harus membayar tebusan. Seperti di ayat ke-7 dikatakan, kalau dikatakan, ya maka ia harus mengakui dosanya dan yang telah dilakukan, kemudian membayar tebusan sepenuhnya. Dan di sini dia harus ditambah lagi 1/5, 2 kali ganda dari bayaran tebusan yang sepenuhnya. Lalu menyerahkan kepada orang siapa yang bersalah itu 2. Mereka harus memberinya kepada orang. Kalau dia harus menyerahkan kepada orang bersalah, kalau tidak ada orangnya itu kita harus memberinya kepada saudaranya yang terdekat. Kalau mereka tidak, saudaranya tidak ada, apa yang juga sama harus dibayar, yaitu tebus bayar yang harus dibayar. Semuanya itu nantinya kalau tidak ada saudaranya, mereka itu semuanya harus menjadi bagian dari iman. Para imam. Yaitu dengan cara jumlah tebusan yang seharusnya mereka bayar dan juga ditambah lagi dengan menambahkan 1/5 dari korban yang harus mereka bayar. Kalau tidak ada orang yang mengambilnya, maka semua itu harus menjadi miliknya, bagian dari iman. Persembahan khusus itu adalah bagian dari iman. Jadi dikarenakan semua dosa itu, kesalahan itu harus diselesaikan. Mengenai harta benda, bahkan harus diganti, dibayar. Kalau yang orang yang dibayar terhadap siapa yang harus dibayar, kalau tidak ada kerabat atau saudaranya, apakah harus tidak dibayar? Orang itu sudah tidak ada lagi orang yang menuntut kami, apakah harus semua itu dibayar? Apakah harus sendiri yang mengantongnya? Tidaklah demikian, sama saja harus dibayar. Walaupun orang itu tidak yang bersalah, yang berhak menerimanya tidak di situ, harus dibayar. Harus dibayar. Bahkan harus membawanya juga dengan persembahan kambing domba dan ditambah lagi 1/5. Semuanya itu harus diberi dengan menjadi bagian dari iman dengan maksud, dengan arti kesalahan yang sengaja diperbuat harus dibayar. Agar dosa-dosa tersebut dari orang Israel semuanya dihapuskan. Walaupun terhadap dosa akan ketidaknajisan, kesalahan akan ketidaknajisan atau harta benda. Semua peraturan kesalahan ini semuanya harus ada buktinya dan semua orang juga harus tahu. Tetapi ada perkara yang tidak, kesalahan yang tidak ada bukti, tidak tahu benar atau tidak, tetapi ada orang yang ditangkap. Ini harus bagaimana caranya? Ini yang masuk yang dari tentang perkara yang di bagian ketiga tentang peraturan yang kesalahan yang ketiga. Di yang pertama dan kedua tidak sama. Karena di bagian yang kedua sangat jelas sekali. Di bagian ketiga yaitu harus meninggalkan ketidaksetiaan. Yaitu yang tuntutan yang tidak ada buktinya. Bagaimana harus menyelesaikannya?
semuanya harus tepat tertuju pada Tuhan. Yang najis harus diselesaikan, yang membuat kesalahan yang sengaja harus diselesaikan. Tetapi bagaimana mereka yang tidak ada buktinya, sesama orang ada masalah, bagaimana harus diselesaikan? Semuanya sama harus diselesaikan agar Tuhan ada bersama dengan kita. Yang najis atau yang kesalahan yang dilihat atau yang curiga juga harus diselesaikan. Di sini menggunakan satu perkara, contoh dari satu perkara, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada seorang Israel, berkata kepada mereka, apakah bila istri seseorang berbuat sara dan tidak setia terhadap suaminya dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan demikian tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, tidak kedapatan. Apabila kemudian roh kecemburuan menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemari dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan imam harus membawa persembahan kepada perempuan karena perempuan itu sebanyak 10 eva tepung jelai yang atasnya tidak dituangi minyak dan tidak dibubuhi kemenyan, karena korban itu adalah korban sesajian cemburuan, suatu korban peringatan mengingatkan kepada kedurjanaan. Ini dikatakan ini kesalahan tentang dia mencurigai istrinya, dia melakukan mencemarkan dirinya. Tapi di sini tidak ada saksi dan juga tidak langsung kedapatan, hanya dia curiga saja, dan istrinya juga tidak mengaku. Maka bagaimana harus melaksanakan, sebab ini kesalahan ini tidak ada bukti, cuma orang yang curiga saja. Di sini pada saat orang yang mencurigai seseorang, bagaimana yang harus dilakukan? Salah satunya mereka mengambil contoh seperti ini. Maka mereka juga harus mempersembahkan korban cemburuan, dan caranya dijelaskan, saya tidak mengulangi lagi. Bagaimana mereka harus membayarkan tentang korban sesajian cemburuannya itu, yaitu perempuan itu harus mengambil korban persembahan ini, korban sesajian, mereka harus membawanya ke depan imam, dan para imam harus menyuruh mereka berdiri di hadapan Tuhan, juga di depan orang, maka dia harus berdiri di situ dan membawanya air kudus, dan ke dalam tempayan mereka juga memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air. Kemudian imam itu menghadap kepada perempuan itu dan berkata, kalau kamu punya dosa, kamu memang melakukannya, kamu harus bisa demikian, kalau tidak kamu harus demikian. Dan kemudian kutuk-kutuk itu mereka tulis, kemudian mereka menyentuhkannya pada air itu, yaitu disecakan, mereka menulisnya, kemudian direndam di dalam air itu, kemudian menyuruh perempuan itu di hadapan Tuhan untuk bersumpah. Setelah bersumpah, perempuan itu harus minum air itu. Kalau air itu menjadi pahit, maka kutuk itu terjadi pada perempuan itu. Kalau perempuan itu tidak bersalah, dia minum air ini, dia tidak akan menjadi pahit.
Maka demikianlah mereka menyelesaikan tentang pencemaran ini, kesalahan tentang pencemaran ini. Pada saat di perjanjian baru, mereka bersumpah haruslah berada di hadapan Tuhan. Karena kenapa harus bersumpah? Karena yaitu karena telah melakukan kecemaran. Jadi harus kalau bersumpah mereka harus di depannya Tuhan, tidak boleh bertanya kepada ilah yang lain. Yaitu semua yang tidak ada bukti, tidak ada orang yang kelihatan, hanya cuma kecurigaan, bagaimana harus melakukan. Semua ini harus diselesaikan. Caranya mereka harus memberikan korban sesajian ini. Dan di perjanjian yang baru dikatakan ada pertengkaran antara sesama dan tidak ada bukti, bagaimana harus melakukan. Mereka harus bersumpah di hadapan Tuhan. Mereka bersumpah di hadapan Tuhan, maka semua masalah diselesaikan, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Kalau orang itu bersalah, maka Tuhan akan menghakimi, menghukum mereka. Kalau mereka tidak bersalah, tidak ada apa-apa. Tetapi di perjanjian lama dikatakan Yesus tidak mengajar muridnya tidak perlu bersumpah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya, kita di dalam hidup kita harus terbuka, yaitu harus saling mengasihi dan saling percaya. Kalau benar katakanlah benar, kalau tidak jangan katakan tidak dengan curiga. Tetapi di perjanjian lama, kalau mengenai tentang kecurigaan ini, bagaimana harus caranya? Kita harus bersatu hati agar Tuhan tinggal bersama kita, agar Tuhan ada tinggal bersama di tengah-tengah. Di depan di ayat 11 sampai dengan 31 dikatakan semuanya dengan tegas Tuhan menegaskan, dan di ayat ke-6 kan dikatakan kalau mereka berubah setia pada Tuhan. Di sini tidak dikatakan kalau mereka di ayat ini dikatakan juga tidak ada berubah setia, tetapi semua dosa ini, kesalahan ini mereka harus salahkan. Di dalam 3 masalah kesalahan-kesalahan ini, yaitu kita harus tujuannya kita harus tepat tertuju pada Tuhan. Di padang gurun, di dalam kita masuk dalam ke tanah perjanjian. Bahkan kita telah sampai ke tanah perjanjian, kita harus terus tertuju pada Tuhan. Karena di dalam kita ada kekurangan. Kadang kita bisa sengaja, kadang tidak sengaja. Atau di antara sesama sering ada perselisihan, curiga. Maka semua itu haruslah kita selesaikan. Apalagi tentang kecurigaan. Semua harus bersatu hati di hadapan Tuhan. Selesaikan semuanya itu. Semuanya tertuju pada Tuhan. Semuanya demikian diselesaikan. Dan kita terus untuk berjalan. Semoga Tuhan membantu kita. Kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita. Kita memberikan puji syukur kita pada Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami.
Tuhan, kami penuh dengan pujian syukur bagimu. Kami memuji Engkau karena Allah yang kudus. Engkau penuh dengan kasih setiamu. Engkau Allah yang adil. Anugerah-Mu ada bersama kami yang tidak bisa kami hitungkan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Puji syukur kami padamu, saudara-saudari semua kita. Berterima kasih kepada Tuhan karena Anda Tuhan bersama kita. Kita mengucapkan puji syukur kita bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih karena Engkau tinggal bersama kami. Engkau menyertai kami setiap hari, di setiap pagi. Setiap kami mendekatkan diri padamu di tempat ini, Tuhan. Lewat pastor, di mereka menyalakan lampunya, Tuhan, kami merasakan akan kehadirat-Mu bersama kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau rela untuk tinggal bersama kami. Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan, kami sangat merindukan akan kesertaan-Mu, penyertaan-Mu, kehadirat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih bagi kami penuh banyak dengan kesalahan, dengan kenajisan. Tetapi Tuhan, Engkau terus untuk mengajar kami karena Engkau rela untuk mau tinggal bersama kami dan menyertai kami, berjalan bersama kami. Saudara semua, di sini dikatakan ada dosa yang tidak kita sengaja mungkin ada yang mengeluarkan lelehan atau penyakit kulit, mungkin ada penyakit para perempuan atau ada penyakit kulit. Mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kalian mempunyai penyakit yang demikian, letakkan tanganmu di bagian yang terkena penyakit ini atau di bagian perutmu. Letakkan tanganmu. Kita mohon pada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena Tuhan mau melera untuk menyembuhkan kita. Mari kita letakkan tanganmu di bagian yang terkena. Mohon pengurapan Tuhan ada bersama kita di setiap area-area yang ada di saudara-saudara kami. Mohon Tuhan menyembuhkan, dan juga yang bagian rahim juga Tuhan, Engkau juga menyembuhkan. Tuhan, urapan kesembuhan-Mu terjadi, membersihkan, menyucikan segala pendarahan ini, ambil semua perasaan malu ini. Tuhan, agar kami setiap saudara kami mendapatkan kesembuhan. Walaupun sakit ambayan, Tuhan, mohon kesembuhan dari-Mu masuk ke dalam di tempat yang ambayan, dan juga bagi perempuan yang saudara kami yang pendarahan. Tuhan, kami untuk menghentikan semua pendarahan ini, semua yang menjadikan kesusahan bagi saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau tahu. Pagi ini kami mohon anugerah kesembuhan terjadi bagi saudara-saudari kami semua. Dan Tuhan, juga urapan kesembuhan-Mu terjadi bagi yang alergi, yang punya sakit kulit atau kulit yang rusak, yang mengeluarkan nanah. Tuhan, kami mohon kepada-Mu kesembuhan dari-Mu. Sembuhkan segala penyakit yang menajiskan ini, Tuhan. Menyembuhkan segala yang menyebabkan alergi pada kulit-kulit, Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, sembuhkan semuanya ini. Kami menyatakan Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kesembuhan terjadi
menderahkan kesembuhan terjadi. Dengan iman terimalah pengurapan kesembuhan ini. Saudara-saudara semua, dengan iman kalian untuk menerima pengurapan kesembuhan ini. Amin. Dan juga di sini Tuhan, lepaskanlah kasih sayang-Mu. Lepaskan kasih-Mu. Ya, kami percaya akan kuasa salib-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau jawaban kami, Engkau jalan keluar kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, banyak masalah kami yang tidak bisa kami selesaikan, bukan kami sengaja Tuhan. Memohon karena ada Engkau yang memberikan kebebasan dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, walaupun baik dari yang orang kusta, orang perempuan yang pendarahan, semuanya Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami berharap kami memohon kepada-Mu, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau akan memberikan belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Semua sakit penyakit ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Saudara semua, di saat kita kita ada berhutang kepada orang lain, kita tidak bisa menyelesaikan, atau kita pernah dulunya menghutang di bank, tidak ada pada orang, atau tidak ada orang yang, walaupun orang itu tidak menuntut untuk dibayar, kita punya hutang sama orang, baik kita juga bagi pendamping kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus agar Yesus yang menanggungnya. Saudara-saudari semua, dikatakan di sini ada 3 macam dosa. Kita mudah sekali untuk bisa melakukan kesalahan ini. Yang terutama di bagian yang macam ketiga. Pertama dikatakan tentang upacara yang mudah kita lakukan kesalahan. Pertama, kita berkemah di Tuhan dan kita tinggal bersama Tuhan. Kadang kita tidak sengaja, kita bisa berdosa kepadanya. Semuanya bukan sengaja. Kita bisa melakukan kesalahan ini. Kita di hadapan Tuhan, kita mudah sekali untuk melakukan kesalahan ini. Kita tidak sengaja. Yang kedua, bagaimana kita menurut Tuhan untuk kita bisa berkemah, kita dengan sesama mudah sekali untuk melakukan kesalahan, yaitu iri hati. Kita mungkin membenci, tetapi kita berkemah menurut ketetapan dari Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama, kita tidak boleh untuk melakukan kesalahan ini, sengaja melakukan kesalahan. Kita harus selesaikan di perkara yang ketiga. Selain yang tidak sengaja ataupun yang sengaja, masih ada yang tidak ada bukti. Yang depan macam perkara ini ada bukti. Yang ketiga macam perkara ini tidak ada bukti, yaitu curiga antar sesama. Mereka semua tidak
bersatu hati. Suami istri demikian juga, saudara-saudari, saudara sama saudara juga demikian. Sering ada rasa curiga antara sesama. Semua ini harus diselesaikan. Kita harus ada, agar Tuhan ada tinggal bersama kita. Kita harus menyelesaikan semua dosa kita. Sengaja maupun yang tidak sengaja, ada bukti atau maupun yang tidak ada bukti. Semuanya harus diselesaikan. Apalagi antara dendam di antara sesama dengan sesama atau kebencian, kamu mungkin menggosipkan kamu sudah tidak bisa, atau kamu merasa iri sama orang, kamu merasa kecurigaan pada orang itu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Semua itu harus diselesaikan. Di perjanjian lama harus dengan menggunakan cara perjanjian yang lama, saat itu Yesus belum datang. Tapi di perjanjian baru, di Roma pasal 7 ayat 15, Tuhan Bapa, siapa yang bisa melepaskan aku dari kesalahan ini? Bagaimana aku bisa agar Tuhan ada di dalamku? Yaitu dengan mengandalkan Yesus Kristus, aku bisa lepas dari semuanya itu. Mengandalkan Yesus, berharap pada Yesus, aku bisa lepas dari segala kesalahan antara sesama yang sengaja dilakukan ataupun yang tidak disengajakan antara sesama. Aku bisa menangkan. Karena hukum kehidupan di dalam Kristus telah diberikan kepadaku. Karena Roh Kudus, ada Roh Putra Kudus melepaskan aku dari budak dan bukan dari budak dari dosa. Karena Roh Kudus agar aku berbuat karena Yesus telah hidup, telah datang. Karena Yesus telah datang, semua penyakit kusta disembuhkan. Kalau orang kusta tidak pergi, maka dia tidak bisa datang ke tempatnya sucinya Allah. Dia tidak berdaya. Tetapi di dalam perjanjian baru, pada saat sekarang ini, di dalam Yesus Kristus, Yesus telah menyucikan kita, menyembuhkan segala kenajisan kita. Kalau terpikir waktu saya muda, dalam umur 20 tahun, saya sudah punya ambayan kalau tidak diselesaikan dan juga bisa mengeluarkan darah. Bagaimana cara saya najis, saya tidak bisa mengikuti Tuhan. Tetapi saya bersyukur, berterima kasih karena ada Yesus Kristus. Walaupun kita mengeluarkan darah, kita boleh mengikuti Tuhan. Saya dari umur 20 tahun mengikuti Tuhan, sampai sekarang 65 tahun, 45 tahun, karena ada Yesus. Saya melepaskan segala kenajisan daripada tubuh saya, dan bahkan Tuhan memberi anugerah kepada saya. Saudara semua, kita sangat perlu akan anugerah dari Tuhan. Bukan bermaksud kita tidak perlu menyelesaikan segala masalah dosa kita, tetapi karena Tuhan memberikan anugerah dari kita, kita punya kebenaran. Seperti kalau kita punya kecemaran atau curiga sama orang, kita jangan berpikir menunjukkan orang itu bagaimana, tetapi kita harus memaafkan, kita harus percaya. Benar katakanlah iya, benar, kalau tidak katakan tidak, karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita pejamkan mata bersama. Di dalam hidupmu, di dalam keadaanmu yang sekarang, kamu bersama siapakah yang tidak enak? Orang sama seorang dengan penuh curiga itu adalah dosa. Kamu curiga orang tidak baik kepadamu, kamu curiga orang tidak
suka padamu. Kita menyelesaikan dosa bukan hanya menyelesaikan tentang kenajisan kita terhadap Tuhan, tetapi kita juga tentang kecemaran antara sesama, dan juga yang tidak ada buktinya, semuanya harus diselesaikan, dilepaskan semuanya. Roh Kudus, Engkau beri anugerah dari Roh Kudus Yesus Kristus. Kami mau untuk tertuju padamu. Tetapi kami lemah. Kami perlu anugerah darimu. Kami ingin di antara sesama kami untuk saling melepaskan, percaya dan dengan sesama. Kalau pihak itu bilang tidak, ya tidak. Kami tidak bersikeras sehingga kami tidak bisa untuk mengikutimu. Tuhan, bantulah kami selesaikan segala dosa ini. Ada bukti maupun tidak ada bukti, sengaja ataupun tidak sengaja. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Demi dosa kami, Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Kami terima. Engkau menyuruh kami dari dosa dibebaskan, agar kami tetap untuk tertuju kepada Tuhan. Walaupun kami lemah, tetapi anugerah-Mu melingkupi kami. Di padang gurun, jalan padang gurun ini, orang Israel perlu anugerah dari-Mu. Ini kami di saat virus ini, di akhir zaman ini, kami juga perlu akan anugerah-Mu. Tuhan, anugerah-Mu melingkupi kami. Lepaskan kami segala dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Segala yang ada bukti ataupun yang tidak ada bukti, dosa-dosa ini lepaskanlah kami. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Mohon darah-Mu untuk menyucikan kami, membersihkan kami. Tuhan, hari ini aku anak-Mu berdiri sebagai jabatan iman. Mohon Engkau untuk menyucikan segala anak-anakku, anak-anak yang Engkau berikan kepadaku, anak-anak 611, gereja 611, baik di Hong Kong maupun di luar negeri, di seluruh tempat. Darah-Mu menyucikan mereka. Dengan anugerah-Mu membungkus kami. Ampuni ya segala dosa kami. Dan juga beri kami hati yang bertobat. Dengan anugerah-Mu menudungi kami. Agar kami tepat tertuju padamu. Agar hubungan kami antara sesami pendendam bisa diselesaikan, agar kami bisa melepaskan segala kecurigaan kami. Kami percaya kepadamu, dan juga percaya dengan pihak yang lain. Tuhan, Engkau menyertai kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus untuk menyucikan kita, memberi anugerah kepada kita, tertuju pada Tuhan. Dan mohon Tuhan untuk menjaga kita, lepas dari segala sakit, penyakit, dan beban. Berikan agar sukacita, berkat diberikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua orang. Amin. Besok ketemu. Sampai jumpa. Salam.